Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 471 Perubahan Mengejutkan. Semuanya, menurut apa yang dikatakan penjaga mayat barusan, pasti ada orang-orang dari sekte mayat surgawi di lubang yang dalam. Apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming mengubah topik pembicaraan. Saya pikir kita harus segera pergi dari sini. Laporkan situasinya di sini, dan biarkan atasan mengirim ahli yang lebih kuat untuk datang, kata Su Song dengan wajah serius. Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming bagus, bagaimanapun juga dia masih raja setengah langkah. Jika lawan keluar dengan master seni bela diri tingkat 2, maka mereka semua dalam bahaya. Di alam raja bela diri, jarak antara setiap tahap sangat besar. Tingkat kedua Raja Seni Bela Diri dapat dengan mudah membunuh para prajurit dari Raja Seni Bela Diri tingkat pertama. Saya juga berpikir kita harus berhenti di sini, kata Huang Jing. Kurasa tidak. Pria botak itu melihat ke lubang dan menjilat bibirnya. Oh. Su Song dan yang lainnya menatap pria botak itu dengan heran. Semua orang, sebelumnya, Sekte Awan Langit, Sekte Pedang Ilusi, Aula Singa Hitam, dan 3 pembangkit tenaga listrik di atas sekte bela diri semuanya menghilang. Mereka pasti telah dibunuh oleh orang-orang dari sekte mayat langit dan membawa mayatnya. Mereka menggunakan mayat-mayat itu untuk melakukan beberapa jenis latihan, atau untuk menyempurnakan beberapa pemurnian mayat yang kuat. Sekarang, kami telah membunuh keempat penjaga mayat, dan pihak lain pasti telah mendengar gerakan itu, tetapi sudah lama tidak muncul. Saya berspekulasi bahwa pihak lain pasti berada pada saat kritis kultivasi. Jika kita masuk sekarang, mungkin kita dapat membunuh pihak lain dalam satu gerakan, yang merupakan penghargaan besar. Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan. Sekarang, anggota Sekte Mayat Surgawi telah menyusup ke bagian timur wilayah langit yang mendalam. Jika mereka dapat membunuh beberapa penjaga mayat berkekuatan tinggi, Istana Kaisar Tianshan akan melakukannya pasti menghargai mereka dengan berat. Segera, Su Song dan yang lainnya sedikit terharu. Namun, saya masih merasa risikonya terlalu besar. Su Song mengerutkan kening dan merenung, dan berkata, "Kakak Lu, bagaimana menurutmu?" Pria botak itu memandang Lu Ming. Segera, Su Song, Huang Jing dan yang lainnya memandang Lu Ming. Di sini, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming adalah yang terkuat, dan bobotnya di hati setiap orang juga telah meningkat pesat tanpa terlihat. Aku bisa melakukannya. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Dia benar-benar tidak peduli, dia memiliki 9 naga dalam kultivasinya, dan jika dia benar-benar bertemu dengan master yang tak terkalahkan pada saat itu, dia yakin masih mungkin untuk melarikan diri. Melihat ini, mata pria botak itu berbinar, dan dia berkata, "Mengapa kita tidak pergi ke lubang yang dalam itu dulu, dan memeriksanya? Jika tidak ada bahaya, bagaimana kalau kita putuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, itu layak." Su Song berpikir setelah beberapa saat, berkata. Huang Jing dan lelaki tua berambut putih itu juga mengangguk. Relatif aman untuk melakukannya. Sekarang setelah keputusan dibuat, semua orang segera menahan napas dan menuju ke lubang. Perlahan mendekati lubang. Lubang yang dalam sangat besar, berbentuk lingkaran, dengan diameter lebih dari 1 kilometer, dan dasarnya gelap gulita, dengan aura mayat yang kuat memancar darinya, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawah. Saya pikir lebih baik berhenti dulu, kata Su Song. Dentang. Pada saat ini, di bawah lubang yang dalam, terdengar suara rantai besi bertabrakan. Tidak, pihak lain tampaknya siap menyerang. Wajah Su Song berubah dengan liar. Seolah-olah ada rantai besi yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan gila-gilaan. Mundur, ayo mundur dulu, seru Su Song. Lu Ming juga menatap tajam, berencana untuk mundur. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin menyebar ke arahnya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang yang sangat tajam menembus ke arah Lu Ming. Kecepatannya secepat kilat dan batu, dan mendekati Lu Ming dalam sekejap. Ini bukan dari Pit,
tapi dari pihaknya, adalah rakyatnya sendiri. Mencari kematian. Luming berteriak dengan dingin, seolah-olah matanya telah tumbuh. Dia menyapu senjata penekan iblis di tangannya. Ledakan. Energi pedang runtuh, dan sesosok menjerit, terkena cahaya senjata Luming, terbang jauh, dan meluncur ribuan meter di tanah. Pada saat ini, Luming memalingkan muka, matanya dingin dan tidak berperasaan. Itu adalah pria kurus berusia 50-an, Songke. Songke yang menyerang Luming secara diam-diam. Saat ini, tubuh Songke hampir meledak oleh tembakan Luming, dan dia rusak parah dalam kondisi bobrok. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Su Song, Huang Jing dan yang lainnya akhirnya sadar dan berseru lagi dan lagi. Mereka semua tercengang, tidak mengerti mengapa Songke tiba-tiba menyerang Luming. Mengapa kamu waspada terhadapku? Teriak Songke dengan enggan sambil batuk darah. Ini sangat sederhana. Sejak awal ketika Anda melihat saya, Anda bertindak terlalu tenang. Yang lain memandang rendah saya, tetapi Anda terlalu tenang, seolah-olah Anda tahu siapa saya. Dan, di jalan, Anda memiliki sebuah ketika aku menatapku 2 kali, ada niat membunuh yang muncul. Apakah menurutmu aku tidak menyadarinya? Aku hanya pura-pura tidak tahu. Luming mencibir dan menatap Songke dengan dingin. Kamu. Mata Songke memancarkan sedikit ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming begitu bijaksana di usia yang begitu muda. Itu hanya cacat kecil, dan Luming menyadarinya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Teriak Luming dengan dingin, menutupi Songke dengan niat membunuh yang dingin. Haha, apakah kamu tidak ingin tahu, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahu. Songke tertawa. Sialan, Songke, kamu sangat tercela, biarkan aku membunuhmu. Pria botak itu sangat marah sehingga dia maju selangkah dan hendak memukul Songke dengan telapak tangannya. Tetapi pada saat pria botak itu menampar telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan sosoknya berubah menjadi setengah lingkaran. Kekuatan telapak tangan yang melonjak dengan gila-gilaan meledak ke arah dada Luming. Kali ini, sangat mendadak bahkan Luming tidak bereaksi. Tanpa sadar, darah Jiulong meledak, membentuk kekuatan melahap yang kuat, menutupi dirinya sendiri. Saat berikutnya, kekuatan telapak tangan yang menakutkan dari pria botak itu menghantam tubuh Luming dengan panik. Kekuatan melahap garis keturunan 9 naga meledak, menelan hampir 5 lapis telapak tangan pria botak itu, tetapi 5 lapis sisanya masih mengenai tubuh Luming. Ledakan. Luming Fang sepertinya ditabrak oleh gunung suci kuno, dan tubuhnya terbang langsung ke belakang, di belakangnya ada lubang yang dalam. Apa yang kalian lakukan? Su Song, Huang Jing, dan lelaki tua berambut putih itu benar-benar terpana, tidak mengerti mengapa lelaki botak itu tiba-tiba menyerang Luming. Haha, Luming, pergilah ke neraka. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, pria botak itu memadatkan napasnya untuk mengirimkan suara, dan sebuah suara masuk ke telinga Luming. Luming, yang menyuruhmu menyinggung penguasa petir, ini mendekati kematian, dan Qiu Changkong dan Sui Chao telah pergi ke Kaisar Yun Kerajaan Matahari Terik di pegunungan. Kerabat dan temanmu, semuanya akan mati. Boom! Kata-kata pria botak itu meledak di benak Luming seperti petir. Mata Luming tiba-tiba memerah. Master Aula Guntur, Qiu Changkong, Sui Chao, sial, bunuh, bunuh. Luming meraung di dalam hatinya. Bang dang dang. Pada saat ini, lusinan rantai besi hitam terbang keluar dari lubang yang dalam, berputar ke arah Luming dan yang lainnya. Bab 472 Formasi 10.000 Mayat. Lusinan rantai besi hitam, masing-masing setebal pergelangan tangan, seperti ular hitam berbisa, menembus kehampaan, dengan kekuatan yang menakutkan. Setiap orang memiliki 4 atau 5 rantai besi untuk dilindungi. Pergi! Pria botak itu meraung, dan pedang itu menebas dengan keras, membelah rantai besi dengan serangkaian lampu pedang. Desir! Desir! Ada juga 5 rantai besi yang berkelok-kelok ke arah Luming. Bersenandung! Bersenandung!
Dengan lambaian tangan Luming, dia memadatkan tombak dan terbang ke segala arah, melawan rantai besi di sekitarnya. Pada saat yang sama, energi aslinya meledak, dan tubuhnya ingin melayang ke langit, tetapi begitu tubuhnya bergerak, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia benar-benar lengah dengan serangan tiba-tiba dari pria botak itu. Pria botak itu, begitu mereka bertemu, menunjukkan arti mengejek kepada Luming, yang membuat Luming mengendurkan kewaspadaannya terhadapnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu benar-benar disengaja. Bangun! Luming mengeluarkan suara rendah, dan bergegas keluar dengan paksa. Turun! Teriak pria botak itu, memegang pisau di kedua tangan, cahaya pisau yang menyala-nyala menebas ke arah atas kepala Luming. Kapan? Luming melawan dengan tombak, tetapi tubuhnya jatuh tanpa sadar. Desir! Desir! Rantai besi berkibar, dan lebih dari selusin rantai besi melilit pria botak dan Luming. Pada saat yang sama, lebih dari selusin rantai besi keluar dari lubang yang dalam. Luming melawan dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, dia masih terjerat oleh rantai besi. Hahaha, Luming, mati dengan patuh. Pria botak itu tertawa. Turun bersama. Mata Luming dingin, dan dengan lambaian tangannya, 7 atau 8 tombak ditembakkan ke arah pria botak itu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya, meraih rantai besi, dan mengayunkannya tiba-tiba. Pria botak itu meraung, mencoba yang terbaik untuk menahan rantai besi di sekelilingnya, dan dia harus berurusan dengan Luming yang menembakkan selusin tombak, dan dia sedang terburu-buru. Pada saat ini, rantai besi yang diayunkan Luming mengalahkan pertahanan pria botak itu dan menjeratnya dengan erat. Sialan! Pria botak itu berteriak kaget dan marah. Siapa namamu? Ayo turun bersama. Luming mencibir. Hancurkan untukku. Pria botak itu dengan cemas menutupi kepalanya yang botak dengan keringat dingin, dan pedang di tangannya menebas rantai besi dengan gila. Tidak bisa berhenti memotong sama sekali. Desir! Desir! Pada saat ini, lebih banyak rantai besi menjerat Luming dan pria botak itu, menyeret mereka berdua ke dalam lubang yang dalam. Di luar lubang yang dalam, Su Hong, Huang Jing, dan lelaki tua berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari jangkauan serangan rantai dan melarikan diri jauh. Huhu! Rantai besi menyeret Luming dan pria botak itu ke bawah. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Pria botak itu berjuang mati-matian, berteriak lagi dan lagi. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu rantai itu. Luming, sebaliknya, sangat tenang, melihat sekeliling. Sepanjang jalan, Luming telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu betul bahwa semakin berbahaya situasinya, semakin sedikit dia harus panik untuk menemukan solusi. Zanlong Senjue di tubuhnya berlari dengan kekuatan penuh, memperbaiki lukanya. Lubangnya sangat dalam. Rantai besi menyeret mereka berdua, dan mereka terbang turun lebih dari 2000 meter sebelum akhirnya mencapai dasar. Menabrak! Menabrak! Rantai besi menyeret mereka berdua, dan mereka jatuh ke tanah dengan keras. Setelah itu, rantai besi dilonggarkan, dan Luming serta pria botak itu mendapatkan kembali kebebasan mereka. Begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, pria botak itu buru-buru melangkah ke samping dan menatap Luming dengan hati-hati. Luming meliriknya, lalu melihat sekeliling. Di bawah lubang yang dalam, sangat gelap, dan jarak yang bisa dilihat oleh garis pandang sangat terbatas. Di sekelilingnya, samar-samar terlihat sosok-sosok duduk bersila di tanah, dan di setiap sosok, ada beberapa rantai besi yang berterbangan dan bergetar seperti ular berbisa. Sekilas, setidaknya ada ratusan angka. Hei, kamu jatuh ke dalam formasi 10.000 mayatku, dengan patuh berubah menjadi mayat halusku. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Orang-orang dari sekte mayat surgawi, Anda sangat berani. Saya adalah penjaga kaisar tingkat kedua dari Istana Dewa Surga Kaisar. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi dengan cepat. Jika tidak, ketika Tuan dari Istana Dewa Surga Kaisar tiba, itu akan menjadi waktu kematianmu.
Pria botak itu meraung. Hei, jadi bagaimana dengan istana di Tianshan? Memang benar bahwa beberapa orang baru saja melarikan diri, tetapi bahkan jika mereka memberitahu istana di Tianshan, butuh setidaknya 3 hari bagi mereka untuk mengirim orang kuat. 3 hari sudah cukup, aku sudah selesai, dan aku telah mengubahmu menjadi mayat. Suara dingin itu terdengar lagi. Jika kamu ingin membuatku menjadi mayat halus, jangan pernah memikirkannya. Pria botak itu meraung, tubuhnya naik ke langit, dan dia ingin bergegas keluar. Namun, ke segala arah, rantai besi beterbangan muncul di atas kepala. Kapan? Kapan? Pria botak itu terus membombardir dengan rantai besi, tapi tidak berhasil sama sekali. Hei, dalam formasi ribuan mayatku, apalagi seorang prajurit dari tingkat pertama Raja Bela Diri, bahkan seorang prajurit dari tingkat 3 Raja Bela Diri tidak akan bisa bergegas keluar, dengan patuh menjadi mayat halusku. Dia mencibir. Huhu. Begitu suara itu turun, sepertinya ada hembusan angin bertiup di lubang yang dalam, dan pada saat yang sama, hembusan kabut kelabu memenuhi udara. Tidak, itu nafas mayat. Ekspresi pria botak itu berubah drastis. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia, di bawah aura mayatku, berubah menjadi mayat. Suara itu tertawa. Aura mayat yang kuat segera menyelimuti pria botak dan Luming. Luming mengerutkan kening, dan energi sejatinya bersirkulasi, menutupi seluruh tubuhnya, menahan energi mayat di sekitarnya. Segera setelah gas mayat bersentuhan dengan esensi sejati, itu sebenarnya mulai merusak esensi sejati dengan cepat. Di sisi lain, pria botak itu meraung, jelas menghadapi hasil yang sama. Kubilang, percuma. Ini adalah roh 10.000 mayat yang dipadatkan oleh formasi 10.000 mayat. Itu bisa merusak esensi sejati. Kamu tidak bisa menghentikannya sama sekali, haha. Suara itu terdengar lagi. Sial, sial, Luming, ini semua salahmu, ini semua salahmu. Pria botak itu meraung marah, ketakutan setengah mati. Jika Luming tidak menyeretnya ke bawah, bagaimana dia bisa menghadapi situasi putus asa seperti itu? Luming terlalu malas untuk mengabaikannya, dan dia menggunakan energi sejatinya dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama mengendalikan darah Jiulong, mengeluarkan kekuatan melahap. Huhu. Di sekitar Luming, aura mayat itu memang ditelan oleh kekuatan melahap garis keturunan 9 naga, dan sama sekali tidak berpengaruh pada Luming. Tentu saja, Luming menggunakannya secara diam-diam, dan tidak ada orang lain yang menemukannya. Segera, Luming duduk bersila dan mulai menggunakan energinya untuk menyembuhkan lukanya, tetapi di mata orang luar, dia menggunakan energinya untuk melawan energi mayat. Sial, sial. Pria botak itu terus meraung, dan dia juga duduk bersila, melawan dengan seluruh kekuatannya. Kakak. Tubuh Luming mengeluarkan sedikit suara, bergerak dan pulih. Desir. Luming membuka matanya, berdiri, dan berjalan menuju pria botak itu. Baru saja, dia hanya ingin menyembuhkan lukanya, tetapi dia tidak berpikir untuk membiarkan pria botak itu pergi. Seolah merasakan gerakan Luming, pria botak itu juga membuka matanya, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berteriak, Luming, apa yang kamu lakukan? Bab 473 Gila. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku membunuhmu. Luming tersenyum ringan. Bunuh aku? Jam berapa sekarang? Kamu masih ingin membunuhku. Sekarang, kita harus bekerja sama dan menemukan cara untuk membunuhku. Teriak pria botak itu. Hanya dalam 1 jam, aura pria botak itu menjadi jauh lebih lemah, dan lapisan aura mayat abu-abu muncul di wajahnya. Tidak perlu, bunuh kamu, aku akan menemukan cara untuk keluar. Luming mencibir, dan berjalan menuju pria botak itu. Keringat dingin keluar dari wajah pria botak itu, dan dia mundur lagi dan lagi. Hei! Ada suara muram yang datang dari segala penjuru, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Luming, kamu juga telah terkorosi oleh aura mayat. Aku tidak percaya. Kamu bisa membunuhku. Sekarang kamu bertarung denganku, itu hanya akan mempercepat korosi aura mayat dan bunuh diri.
Pria botak meraung. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Luming tersenyum dingin, memegang telapak tangannya kosong, dan pistol panjang muncul. Bersenandung. Dengan goncangan tombak, 3 jenis konsepsi artistik meletus, dan cahaya senjata yang menakutkan meledak ke arah pria botak itu. Pria botak itu meraung, pedang muncul, dan dia bertarung dengan Luming. Namun, dia sudah terkorosi oleh energi mayat, dan dia jauh lebih lemah di mana lawan Luming. Itu hanya beberapa gerakan, dan dia mundur lagi dan lagi, menyemburkan seteguk darah. Kamu, bagaimana kabarmu? Pria botak itu berteriak tak percaya. Dia menemukan bahwa kekuatan tempur Luming masih di puncaknya, dan tidak ada yang terjadi. Mengaum. Luming menusuk dengan tombak panjang, dan naga asli 3 warna terbang keluar, dan menabrak pria botak itu. Pria botak itu menjerit, darah muncrat dengan liar dari mulutnya, tubuhnya terbang jauh, dan jatuh ke tanah. Luming melangkah maju dan muncul di depan pria botak itu. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong selamatkan aku. Pria botak itu berteriak ngeri. Saat ini, dia terluka parah dan hampir tidak bisa menahan diri. Baru saja, ketika kamu menyerangku, apakah kamu pernah berpikir untuk melepaskanku? Luming mencibir, matanya setajam kilat. Pria botak itu membeku, wajahnya terus berubah. Dia hanya ingin membunuh Luming sepenuhnya, mengapa dia berpikir untuk membiarkan Luming pergi? Sekarang, ayo kirim kamu jalan, kata Luming. Tidak, tidak, jangan bunuh aku, Luming. Aku telah bekerja sangat keras untuk mencapai kerajaan Raja Wu, aku tidak ingin mati begitu saja. Pria botak itu berteriak, dan dia berkultivasi ke alam Raja Wu. Dengan kehidupan 1000 tahun, dia tidak ingin mati seperti ini. Tapi mata Luming dingin dan tidak tergerak. Juga, aku milik penguasa petir. Jika kamu membunuhku, penguasa petir pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat pria botak itu tidak bisa lunak, dia menjadi tangguh. Orang tua dari kuil guntur itu, cepat atau lambat aku akan mengambil kepala anjingnya. Luming berkata dengan dingin. Kamu masih ingin membunuh penguasa petir? Kamu mengalami delusi. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa di belakang panggung penguasa petir adalah keluarga suci, salah satu dari 2 keluarga besar di wilayah langit yang mendalam. Meraung. Begitu banyak omong kosong. Boom. Luming mendengus dingin, dan melangkah keluar dengan 1 kaki. Kaki ini mengandung kekuatan langkah Kouon ke langit. Dentur. Terdengar suara keras dari tubuh pria botak itu, dan semua tulang di tubuhnya patah, tergeletak di tanah seperti genangan lumpur. Aku tidak akan membunuhmu, tapi biarkan kamu perlahan merasa bahwa kamu telah menjadi mayat. Luming mencibir. Tidak, Luming. Kamu akan mati dengan buruk, aku akan menjadi mayat, kamu tidak bisa melarikan diri, cepat atau lambat kamu akan menjadi mayat, hahaha. Melihat bahwa tidak ada harapan, si botak pria itu tertawa liar. Luming tidak peduli untuk memperhatikannya, dan mendongak. Desir. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit, dan sebuah pistol menembus ke arah atas kepalanya. Seekor naga asli 3 warna terbang keluar. Desir. Desir. Segera, ke segala arah, rantai itu membentang di langit, menutupi langit dan matahari. Rantai besi ditarik ke bawah satu persatu, dan ditarik ke tubuh naga asli 3 warna. Ada terlalu banyak rantai besi, lebih dari beberapa ratus, hanya 2 nafas, dan naga sejati 3 warna itu runtuh dan berubah menjadi kehampaan. Tidak bisa keluar sama sekali, Luming jatuh ke tanah. Hahaha, percuma, Luming, kamu sudah mati. Pria botak itu tertawa. Hei, mari kita semua berubah menjadi mayat halusku. Tawa dingin itu terdengar lagi. Luming mengerutkan kening, lalu duduk bersila, memikirkan tindakan balasan. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa keluar dari formasi 10.000 mayat ini. Apa yang harus saya lakukan? Mata Luming menunjukkan sedikit kecemasan. Dia tidak cemas akan kenyamanannya sendiri.
Mayat di sekitarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia hanya perlu menunggu beberapa hari, mungkin orang kuat dari kuil Ditian akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi, hanya beberapa hari ini, dia tidak bisa menunggu. Qiu Changkong dan Sue Chao telah pergi ke kerajaan Laisan dengan kekuatan Raja Sue Chao, dua sekte-sekte pedang Suanyuan dan lembah Cixiao tidak dapat bersaing sama sekali dan hanya dapat dihancurkan. Menghitung waktu, Qiu Changkong dan Sue Chao seharusnya sudah lama tiba di Kekaisaran Laisan. Sekarang diperkirakan mereka mengirim pasukan dan jenderal, mengirim pasukan besar, dan mengepung dan membunuh sekte pedang Suanyuan. Tidak banyak waktu tersisa untuk Lu Ming, jadi dia sedang terburu-buru. Jika sekte pedang Suanyuan dihancurkan dan orang tuanya mengalami kecelakaan, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Bagaimana caraku menerobos mayat yang sangat banyak ini? Jika aku bisa menembus Marshal King Realm sekarang, mungkin aku bisa bergegas keluar. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Rajau, tidak mudah menerobos Rajau. Selama periode waktu ini, konsepsi artistik Lu Minglei telah membuat kemajuan tercepat, tetapi jalan masih panjang sebelum memadatkan rune konsepsi artistik. Dalam waktu singkat, sulit untuk memadatkan rune konsepsi artistik. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan kemudian sedikit kegilaan melintas. Sekarang, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengambil risiko. Segera, Lu Ming memusatkan pikirannya, dan saat berikutnya, pikirannya terwujud dalam lautan kesadarannya sendiri. Melihat leiding besar di depannya, mata Lu Ming menjadi lebih gila. Sebelumnya, dia tidak berani terlalu dekat dengan leiding, karena takut diliputi oleh petir di leiding, dan jiwanya akan terpencar. Dia ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat pada leiding untuk mempercepat pemahaman konsep artistik guntur dan menerobos ranah Marshal King dalam satu gerakan. Tapak! Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju leiding. Satu langkah, Lu Ming berjalan semakin cepat, mendekati leiding dengan cepat. Mendesis. Di leiding, kilat menyambar, guntur dan kilat berselang-seling, dan tekanan mengerikan menekan tubuh Lu Ming dengan gila-gilaan. Tetapi semakin dekat dengan leiding, semakin jelas konsep artistik guntur. Lu Ming merasa bahwa pemahamannya tentang konsep artistik guntur semakin cepat. Akhirnya, Lu Ming hanya berjarak beberapa meter dari leiding. Ketika dia sampai di sini, pikiran Lu Ming bergetar hebat, seolah akan menghilang kapan saja. Berjuang, sukses atau gagal, dalam satu gerakan. Di mata Lu Ming, warna gila dan ganas terus berkedip. Saat berikutnya, dia mengambil langkah tiba-tiba dan bergegas maju. Kemudian, dia menampar telapak tangannya, menghadap leiding. Menabrak. Sebuah telapak tangan ditampar pada leiding, dan tiba-tiba, konsep artistik yang menakutkan dan tak terbayangkan menggelegar meletus, benar-benar menenggelamkan pikiran Lu Ming. Pikiran Lu Ming tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan itu langsung runtuh. Bab 474 menyeberangi kesengsaraan Marshal King. Lu Ming merasa matanya menjadi gelap, dan dia tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Lu Ming memiliki kesadaran. Tapi dia tidak tahu di mana dia berada, seolah-olah dia mengambang dalam kehampaan yang tak berujung. Pada saat yang sama, dia merasakan gatal di tubuhnya, seolah-olah arus tak berujung mengalir ke seluruh tubuhnya. Di mana ini? Lu Ming membuka matanya dengan penuh semangat, tetapi menemukan bahwa matanya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dia bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya beriak dengan konsep artistik yang tak terbatas. Konsep artistik guntur. Ini adalah konsepsi artistik guntur yang sangat kuat. Saya merasa bahwa saya telah bergabung dengan konsepsi artistik guntur. Mata Lu Ming berbinar, dan dia segera memahami konsepsi artistik guntur dengan seluruh kekuatannya. Pemahamannya tentang konsep artistik guntur telah berkembang pesat, yang dapat digambarkan sebagai horor. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi pemahamannya tentang konsep artistik guntur beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming merasa bahwa dia telah mencapai batasnya, dan langkah selanjutnya adalah memadatkan rune konsepsi artistik. Bersenandung. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan Lu Ming merasakan kekaburan di depan matanya.
Saat berikutnya, dia melihat bahwa dia berada di udara, dan sebuah telapak tangan menampar tripod Guntur. Kapan? Lei Ding sedikit bergetar, kekuatan yang kuat melonjak, dan tubuh Luming terbang kembali tanpa sadar. Tapak! Tapak! Luming mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut sebelum berdiri diam. Apa yang terjadi? Mungkinkah apa yang saya alami sebelumnya hanya berlalu sesaat? Pikir Luming dengan kaget. Karena tindakan barusan adalah tindakan yang dia gunakan untuk menampar Lei Ding. Jika demikian, itu akan mencengangkan. Keluar dan lihat. Dengan pikiran, Luming menarik diri dari lautan kesadaran dan menatap pria botak itu. Saya melihat pria botak itu masih hidup, berteriak dan terkikis oleh mayat. Sepertinya tidak banyak waktu berlalu. Luming menghela nafas panjang dan merasa lega. Dia benar-benar takut sudah terlalu lama berlalu, dan sudah terlambat untuk bergegas kembali ke Kekaisaran Laisan. Luar biasa, Guntur Chaldron itu benar-benar luar biasa. Hanya sesaat, konsep artistik saya tentang Guntur sebenarnya telah meningkat beberapa kali, tetapi hal semacam ini tidak dapat dipisahkan, barusan, terlalu berbahaya. Sebelumnya, Luming benar-benar hampir berpikir bahwa saya sudah kehabisan akal, tetapi untungnya, pada akhirnya saya tidak tahu mengapa, tetapi dia selamat. Tetapi jika Anda dapat bertahan kali ini, mungkin tidak untuk waktu berikutnya. Jika itu bukan pilihan terakhir, Luming tidak akan menggunakan metode ini untuk memahami konsep artistik Guntur. Mungkin jika Anda benar-benar kehilangan akal, itu akan menjadi ketidakadilan Anda. Sekarang, bisakah kita mulai memadatkan konsep artistik Guntur? Mata Luming menunjukkan antisipasi. Ledakan. Aura yang kuat meletus dari tubuh Luming, aura konsepsi artistik murni dari Guntur. Tentu saja, hanya dalam sekejap, embusan konsep artistik Guntur benar-benar tertahan. Berikan padaku. Luming menggeram. Bersenandung. Konsep artistik Guntur tampaknya berkomunikasi dengan jalan langit dan bumi melalui 3 nadi Dewa Luming. Di jalan langit dan bumi yang luas, ada jalan Guntur yang beresonansi dengan Luming, dan benang konsepsi artistik muncul di lautan kesadaran Luming. Setelah itu, benang konsepsi artistik ini mulai berkumpul bersama. Segera, benang-benang konsepsi artistik ini berkumpul dan secara bertahap membentuk sebuah rune dari konsepsi artistik Guntur. Tidak jauh dari sana, pria botak itu tercengang dan berteriak tak percaya, mengumpulkan rune konsepsi artistik dan menerobos Rajau, ini untuk menembus alam Rajau. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebelumnya, meskipun kekuatan tempur Luming sangat kuat, itu lebih mengandalkan perpaduan dari 3 konsep artistik, dan ada lagi yang sangat kuat, tolong ingatkan seni bela diri setinggi langit. Konsepsi artistik tunggal tidak terlalu kuat. Konsepsi artistik Guntur terkuat masih jauh dari rune kental konsepsi artistik Guntur. Tapi itu baru beberapa menit, dan konsepsi artistik Luming tentang Guntur benar-benar dapat memadatkan rune konsepsi artistik, yang sungguh sulit dipercaya. Ini, curang, kamu curang. Pria botak itu meraung. Dalam situasi ini, pria botak hanya bisa menemukan kata curang untuk menggambarkannya. Sial, sial. Kamu menerobos ke Marshal King Realm saat ini, sial. Suara dingin itu terdengar lagi, tapi kali ini penuh kepanikan. Pergilah ke neraka. Sebuah suara dingin berteriak, dan lebih dari 100 rantai besi dengan panik ditarik ke arah Luming ke segala arah. Gemuruh. Tetapi pada saat ini, di langit, angin dan awan berubah, awan gelap berkumpul, kilat menyambar dan Guntur bergemuruh. Penyebaran paksaan besar yang tak terbayangkan. Paksaan ini adalah paksaan surga. Kesengsaraan surgawi, menerobos alam raja bela diri, dan memadatkan rune konsepsi artistik, harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Ayo! Luming tiba-tiba berdiri, dan konsep artistik Guntur meledak, begitu kuat sehingga dia menutup mata terhadap lebih dari 100 rantai besi yang ditarik ke arahnya. Gemuruh. Hai! Saat berikutnya, langit dan bumi terang benderang, dan puluhan petir, setebal lengan, jatuh dari langit dan menghantam Luming.
Sepanjang jalan, rantai besi itu dibombardir oleh guntur, dan mereka runtuh satu demi satu. Ah! Suara dingin itu berteriak. Ayo! Luming meraung. Pada saat ini, di atas kepalanya, sebuah rune sepanjang 1 inci muncul, bersinar cemerlang. Ledakan! Ledakan! Lusinan petir membombardir rune konsepsi artistik di atas kepala Luming. Satu demi satu rune konsepsi artistik terus bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Tapi untungnya, ketika guntur menghilang, tidak hanya konsepsi artistik rune tidak menghilang, tetapi juga menjadi lebih bersinar dan mengeras. Pada saat yang sama, Luming merasakan mati rasa di tubuhnya, dan sebagian dari kekuatan kesengsaraan guntur mengalir ke seluruh tubuhnya melalui rune konsepsi artistik, menempa tubuhnya dan energi sejati. Menembus ranah Raja Bela Diri, guntur dan malapetaka dari langit, meskipun berbahaya, tetapi selama Anda bertahan, imbalannya sangat besar. Gemuruh. Di langit, awan gelap terus bergulir, dan raungan semakin keras, sepertinya Luming telah mendorongnya untuk berputar dan membuatnya marah. Awan gelap bergulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, seolah-olah bencana guntur yang lebih kuat sedang terjadi. Pada saat ini, mata Luming berkilat, sosoknya bergerak, dan dia bergegas ke samping. Di sekeliling, samar-samar orang bisa melihat sosok, mereka semua harus menjadi mayat halus. Tubuh Luming bergegas mendekat, dan awan perampokan di atas kepalanya juga mengikuti Luming untuk pindah ke sana. Kisaran awan gelap juga menyelimuti mayat-mayat halus itu. Ah, nak, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, keluar dari sini! Suara dingin itu berteriak panik. Cici Wai, biarkan kamu juga merasakan rasa bencana guntur. Luming mencibir. Saat melintasi malapetaka, itu adalah momen yang sangat indah. Semua makhluk yang diselimuti oleh malapetaka guntur akan dibombardir oleh malapetaka guntur. Terlebih lagi, semakin kuat kekuatan makhluk, semakin kuat kekuatan bencana guntur yang melanda, tetapi bencana guntur yang menimpa orang yang melewati masa kesusahan adalah sama dan tidak akan berubah. Oleh karena itu, ketika orang lain sedang mengalami kesengsaraan, sulit bagi orang lain untuk campur tangan. Sekuat apapun kultivasinya, setinggi apapun seni bela diri, mereka tidak berani membantu orang lain, karena melakukan itu hanya akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Karena itu, untuk melewati malapetaka, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Zizi. Pada saat ini, puluhan petir jatuh dari langit. Bab 475 dibagi menjadi coke. Setengah dari petir menebas ke arah Luming, sementara separuh lainnya menebas ke arah mayat pemurnian. Luming memanipulasi rune konsepsi artistik dan mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Setelah puluhan raungan, Luming berhasil memblokir gelombang pengeboman guntur ini, dan rune dari konsep artistik guntur menjadi lebih jernih. Tapi mayat halus itu jauh lebih buruk. Memurnikan mayat pada dasarnya adalah hal yang jahat. Mereka paling takut pada guntur dan api, yang merupakan hal yang paling kaku dan yang, belum lagi bencana guntur, yang sepenuhnya merupakan musuh bebuyutan. Gelombang guntur melanda, dan setidaknya 2 lusin mayat dipotong menjadi kokas, dan tertiup angin, berubah menjadi debu dan menghilang. Sial, sial, bajingan kecil, hanya ada 3 gelombang bencana guntur. Setelah 3 gelombang bencana guntur berlalu, aku akan mencabik-cabikmu. Suara dingin itu meraung, penuh sakit hati. Rupanya, mayat pemurnian itu adalah mayat Wuzong dan di atas pembangkit tenaga listrik yang telah mereka bunuh dari 3 sekte termasuk sekte pedang ilusi. Dia menggunakan ini untuk membentuk formasi besar 10.000 mayat untuk menyempurnakan mayat pemurnian yang sangat kuat. Tapi sekarang, lebih dari 20 mayat halus telah dihancurkan sekaligus, dan formasi 10.000 mayat telah hancur, hatinya berdarah. Benarkah? Lalu lanjutkan. Luming bergerak dan bergegas ke sisi lain. Di sini, ada juga tumpukan mayat halus. Suara itu meraung lagi dan lagi, tetapi tidak berdaya. Gemuruh. Lusinan petir menyambar lagi, kali ini kekuatan petir lebih kuat dari yang terakhir kali. Tetap saja, setengah dari serangan ditujukan ke Luming, dan separuh lainnya diarahkan ke mayat halus itu.
Blokir. Luming menggeram, dia tidak melawan Guntur, tetapi hanya mengendalikan konsepsi artistik untuk melawan. Ledakan. Ledakan. Petir yang menyilaukan menghantam rune konsepsi artistik terus-menerus. Setiap kali jatuh, rune konsepsi artistik bergetar, seolah-olah akan runtuh, tetapi saat berikutnya, ia bertahan lagi dan menjadi lebih kokoh. Setelah badai berlalu, konsepsi artistik rune masih bertahan, sebening kristal dan warna giok ungu. Di sampingnya, puluhan mayat penyulingan dicincang menjadi kokas. Bajingan kecil, sekarang 3 gelombang guntur telah berlalu, pergilah ke neraka. Suara dingin itu terdengar. Pada saat yang sama, terdengar suara menusuk di udara, dan satu demi satu penyulingan mayat bergegas menuju Luming. Di antara penyulingan mayat, Luming juga melihat seorang pemuda berjubah hitam. Pemuda ini berusia sekitar 25 atau 6 tahun, wajahnya pucat, tanpa sedikit pun darah, dan matanya panjang dan sipit, penuh cahaya dingin. Bajingan kecil, aku ingin mengubahmu menjadi mayat, bonekaku, dan berjuang untukku seumur hidupku. Kata pemuda itu dengan dingin. Sungguh? Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Senyum yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulut Luming, dan kemudian dia menggerakkan kakinya dan langsung menuju pemuda berjubah hitam dan tumpukan mayat halus. Gemuruh. Ada kilat dan guntur di atas kepala Luming, dan tekanan yang mengerikan merembes ke udara, yang tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ah! Apa yang terjadi? Mengapa kesengsaraan gunturmu belum berakhir setelah 3 putaran? Tidak, kembali. Wajah pemuda berjubah hitam itu berubah dengan liar, berteriak berulang kali, dan tubuhnya mundur dengan liar. Tapi sudah terlambat bagi mayat halus itu untuk mundur. Terdengar suara keras, dan puluhan sambaran petir menyambar di langit dengan kekuatan yang lebih kuat. Mata Luming bersinar cerah, dan dia sangat bertekad, dia masih tidak bergerak untuk melawan, dan semuanya ditentang oleh rune konsepsi artistik. Rune konsepsi artistik bergetar liar, seperti lilin tertiup angin, seolah-olah akan padam kapan saja, tetapi selalu bertahan dengan kokoh. Hah? Rune konsepsi artistik sebenarnya menjadi lebih panjang. Setelah badai petir, Luming terkejut menemukan bahwa konsepsi artistik rune guntur sebenarnya menjadi lebih panjang. Awalnya hanya 1 inci, tapi sekarang sudah tumbuh sedikit. Umumnya, rune konsepsi artistik yang baru saja dipadatkan adalah rune konsepsi artistik tingkat pertama. Rune konsepsi artistik tingkat pertama dibagi menjadi entry, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan penyelesaian. Secara umum, para prajurit di ranah Raja Bela Diri memahami konsepsi artistik tingkat pertama. Secara kebetulan, keempat level tersebut sesuai dengan 4 level Marshal King Realm. Umumnya, untuk raja berpangkat rendah, umumnya merupakan entry tingkat pertama untuk memahami rune konsepsi artistik, dan panjang rune konsepsi artistik sekitar 1 inci panjangnya. Raja Xiaeng, rune konsepsi artistik yang dia pahami adalah pencapaian kecil tingkat pertama, dan rune konsepsi artistik panjangnya 2 inci. Dan seterusnya. Di ranah Marshal King, jika ingin menerobos ranah, Anda harus menembus ranah artistik terlebih dahulu, baru bisa menembus kultivasi. Tapi sekarang, Luming belum sepenuhnya menembus Raja Bela Diri, dan rune konsep artistiknya sebenarnya lebih dari 1 inci panjangnya, yang sangat langka. Luming sangat gembira, ini hal yang baik. Luming sih, tetapi pemuda berjubah hitam itu meraung dengan marah. Gelombang guntur tadi membelah banyak mayat menjadi arang, sekilas setidaknya ada 50 mayat. Alasan utamanya adalah pemurnian mayat barusan terlalu terkonsentrasi dan kebetulan diurus dalam 1 pot. Mayat pemurnianku! Teriak pemuda berjubah hitam, berdarah dari hatinya. Jangan khawatir, masih ada lagi, lanjutkan. Luming tertawa, dan bergegas menuju perusahaan lain yang memurnikan mayat. Di langit, gelombang guntur tiba-tiba melanda. Gelombang kelima. Bagi prajurit biasa untuk menerobos ranah Marshal King, hanya ada 3 putaran kesengsaraan guntur, tapi sekarang,
kesengsaraan Guntur Luming sebenarnya memiliki gelombang kelima. Pria muda berjubah hitam itu hampir ingin menangis. Dentur. Ada sambaran petir lainnya, dan sepotong besar mayat lainnya dicincang menjadi minuman bersoda. Tapi Luming akhirnya berhasil mengatasinya, dan rune konsepsi artistik tumbuh sedikit lebih panjang, mendekati panjang 2 inci. Kamu cabul, monster. Pemuda berjubah hitam itu meraung marah. Dia sangat maniak di dalam hatinya. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga Martial King, dan dia sangat kuat. Dalam keadaan normal, dia yakin bisa membunuh Luming dengan satu telapak tangan, tapi sekarang, dia berani tidak bergerak sama sekali. Khawatir bahwa begitu dia bergerak, di bawah daya tarik Qi, Lei Jie menyelimutinya dan membawanya masuk bersama. Dia berteriak dalam hatinya, selama Luming berakhir, dia memiliki 100 cara kejam untuk menghadapi Luming. Panggil aku? Kalau begitu ayo bersama. Mata Luming berkilat, dan dia tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju pemuda berjubah hitam itu. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Pemuda berjubah hitam itu ketakutan dan mundur dengan gila. 9 naga menginjak langit. Luming menggunakan 9 naga melangkah di langit, dan mengambil 2 langkah berturut-turut. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari pemuda berjubah hitam. Dan awan bencana guntur juga muncul di atas kepala Luming dalam sekejap. Kali ini, pemuda berjubah hitam itu langsung diselimuti. Tidak, tidak, tidak. Kulit pemuda berjubah hitam itu berubah dengan liar, dan dia berteriak seperti orang gila. Gemuruh. Apa yang menanggapinya adalah guntur di seluruh langit. Kali ini, lebih dari 100 petir menyambar. Kebanyakan dari mereka ditujukan pada pemuda berjubah hitam, dan setiap petir lebih dari 10 kali lebih kuat daripada petir yang ditujukan pada Luming. Ah! Pemuda berbaju hitam itu berteriak panik, melawan dengan sekuat tenaga. Namun, ketika petir jatuh, pemuda berjubah hitam itu masih babak belur, dan kabut abu-abu terus-menerus keluar dari tubuhnya. Itu semua aura mayat, terbelah oleh guntur, dan pemuda berjubah hitam itu menyemburkan darah dengan liar dari mulutnya, meratap lagi dan lagi. Blokir. Kali ini, Luming tidak membiarkan konsepsi artistik menghalanginya, tetapi memegang tombak panjang dan naik ke udara, menghalangi setengah dari guntur. Menabrak. Menabrak. Badai petir menimpa tubuhnya, seluruh tubuh Luming mati rasa, dan otot-ototnya terus menggeliat. Bab 476 Martial King Realm. Pada akhirnya, guntur melewati ronde ke-6. Tapi awan gelap di langit belum menghilang, dan mereka tampak sangat marah, berputar-putar dengan gila-gilaan, seolah ingin menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan 2 semut di bawah. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini belum berakhir? Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Pemuda berjubah hitam itu ketakutan saat melihat pemandangan ini dan berteriak ngeri. Tapi, saat berikutnya, boom! Guntur mendarat. Kali ini, kekuatan guntur beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Luming sangat serius. Ledakan! Saat berikutnya, kedua garis keturunannya meletus, dan konsepsi artistik angin dan apinya juga meletus. Luming memegang tombak panjang dan terus meledakkan guntur yang jatuh dari langit. Ledakan! Ledakan! Setiap kali petir jatuh, tubuh Luming bergetar hebat, otot dan tulangnya bergetar, seolah-olah akan terkoyak. Dan beberapa halilintar menghantam rune konsepsi artistik guntur, dan rune konsepsi artistik berputar dan bergetar dengan gila-gilaan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tunggu, kamu harus bertahan. Luming berteriak dalam hatinya, melawan dengan seluruh kekuatannya. Serangan naga sejati. Luming menusuk dengan tombak panjang, dan vakum 3 warna terbang keluar, tetapi setelah disambar beberapa petir, itu menghilang secara langsung, dan kemudian petir menghantam tubuh Luming satu demi satu. Engah! Luming batuk darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah, membentur tanah ke dalam lubang besar.
Tapi saat berikutnya, Luming bergegas keluar dari lubang dan terus melawan. Ledakan! Ledakan! Ada beberapa petir lagi, retakan pecah di tubuh Luming, dan butiran darah terus merembes keluar. Gelombang guntur ketujuh terlalu kuat. Luming sengsara, tetapi pemuda berbaju hitam itu bahkan lebih buruk. Dia menjerit lagi dan lagi, banyak kabut keluar dari tubuhnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, tubuhnya mengeluarkan asap, tubuhnya hampir hancur, dan lubang-lubang hangus muncul, berdarah dan berdarah. Di bagian belakang, tubuhnya hampir patah menjadi dua, dan semuanya retak, bahkan tulang dan organ dalamnya bisa terlihat. Mempraktikkan seni bela diri yang jahat, seseorang paling takut pada guntur, dan melintasi malapetaka jauh lebih sulit daripada seniman bela diri lainnya, pada saat ini, secara alami sangat menyedihkan. Namun, pemuda berjubah hitam itu memang kuat, dengan vitalitas yang tak tertandingi, dia selamat dari semua ini, tetapi cederanya sangat serius. Hampir mati. Ketika guntur menghilang, dia mati-matian terbang ke kejauhan, dan suara kebencian yang tak tertandingi bergema di antara langit dan bumi. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Suara itu menghilang, dan orang-orang pergi. Saat ini, awan gelap di langit akhirnya bubar, dan dunia kembali untuk menenangkan. Huhu. Luming menghela nafas panjang. Lei Jie, semakin jauh ke belakang, semakin kuat kekuatannya, dan pada ronde ketujuh, Luming hampir tidak dapat menahan. Yang lain memiliki 3 putaran, tapi saya memiliki 7 putaran. Luming tersenyum pahit. Namun, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Saya melihat bahwa rune konsepsi artistik Luming bersinar terang, seperti batu giok kristal ungu. Yang paling penting adalah rune konsepsi artistiknya benar-benar panjang. Hingga 2 inci, ini sudah merupakan pencapaian kecil dari konsepsi artistik tingkat pertama. Raja Umum Siaeng, penanaman konsepsi artistik, hanya pada tingkat ini. Tepat setelah melewati malapetaka guntur, konsepsi artistik telah mencapai tingkat pertama dari prestasi kecil, dan masih dilihat orang lain. Masih ketakutan setengah mati. Tidak jauh dari sana, memang ada orang, pria botak besar itu. Pada saat ini, dia masih hidup, dia memandang Luming dengan tidak percaya, dan berteriak dengan ngeri, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Berpikir bahwa dia telah berlatih selama beberapa dekade, rune konsepsi artistik hanyalah sebuah inci panjangnya dibandingkan dengan Luming, ini adalah dunia yang berbeda. Luming tidak repot-repot memperhatikannya, dia duduk bersila, dan sepenuhnya mengoperasikan trik pertempuran naga. Pada titik ini, itu adalah ukiran batu kunci terakhir. Setelah ditempa oleh guntur, energi sejati dalam tubuh Luming benar-benar berubah menjadi esensi sejati, 100% berubah. Pada saat yang sama, topan di dantian berputar dengan gila-gilaan, dan aura antara langit dan bumi berkumpul menuju Luming dengan gila-gilaan. Tapi aura ini masih jauh dari cukup. Dengan lambaian tangan Luming, tumpukan kristal roh berkualitas tinggi muncul di sekelilingnya. Ledakan aku. Lengan Luming bergetar, dan tiba-tiba, sentuh. Menabrak. Setidaknya 20.000 kristal roh berkualitas tinggi meledak, dan energi spiritual tak terbatas keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Darah Jiulong membuka mulutnya dan menyedotnya, dan energi spiritual langit dan bumi yang mengepul ditelan ke dalamnya. Aura langit dan bumi terus berubah menjadi esensi sejati, dan esensi sejati dalam tubuh Luming mulai meningkat secara gila-gilaan dan menjadi lebih kuat. Sekarang, meskipun Luming telah menembus alam, jumlah energi sejati di tubuhnya tidak dapat dipertahankan, sekarang dia perlu mengisi kembali jumlah energi sejati. Terlebih lagi, Luming sedang berlatih seni sejati naga pertempuran, dan dia telah berkultivasi ke tingkat 9. Energi sejatinya sangat kuat, dan dia membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. 20.000 kristal roh berkualitas tinggi dengan cepat dikonsumsi, dan Luming mengeluarkan 20.000 kristal roh berkualitas tinggi lainnya. Terus melahap dan menyempurnakan dengan gila-gilaan.
Energi sejati dalam tubuh Luming terus meningkat, dan aura yang memancar darinya menjadi semakin kuat. Ini adalah nafas raja. Dengan cara ini, Luming menelan 20.000 keping kristal roh berkualitas tinggi, dan kemudian mengeluarkan 20.000 keping lagi. Dia melakukan ini sebanyak 8 kali. Dengan kata lain, Luming melahap dan memurnikan total 160.000 kristal roh berkualitas tinggi. Apa angka yang menakutkan ini? Tidak jauh dari sana, pria botak itu hampir mati ketakutan, matanya redup, dia menatap Luming, dan berbisik di mulutnya, "Monster, ini monster. Aku seharusnya tidak mendengarkan penyihir Lord of Guntur, dan tangani monster seperti itu." Penguasa Guntur, jika kamu tidak membunuhnya sekarang, cepat atau lambat kamu akan mati, haha. Pria botak itu tertawa sebentar, napasnya melemah dengan cepat, dan dia mati seperti ini. Saat ini, Luming berdiri, matanya berbinar, menunjukkan kegembiraan. Wuang, apakah ini ranah Wuang? Terlalu kuat. Dibandingkan dengan Wuang, Raja setengah langkah sangat jauh di belakang. Pantas saja, beberapa orang mengatakan bahwa semua orang di bawah Wuang adalah semut. Luming merasa keluasan di tubuhnya. Energi sejati yang tak terbatas, saya kagum. Sekarang, energi aslinya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ini 100% murni dan berfungsi tanpa ketidakjelasan. Tubuh fisikku juga telah mencapai penyempurnaan dari peringkat ke-6. Luming menemukan bahwa setelah mengalami tempering dari malapetaka Guntur, tubuh fisiknya selangkah lebih dekat ke kesempurnaan peringkat ke-6, dan hanya 1 langkah lagi untuk mencapai peringkat ke-7. Yang paling penting adalah konsepsi artistik. Luming merasakan dengan hati-hati, dan menemukan rune konsepsi artistik sepanjang 2 inci dengan tenang mengambang di lautan kesadaran. Luming mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara. Segera, kekuatan guntur dari langit dan bumi dengan panik berkumpul di telapak tangan Luming. Dalam sekejap mata, sebuah tombak yang sepenuhnya dipadatkan oleh guntur muncul di tangan Luming. Mendesis. Guntur berkedip-kedip, dan ada bau terbakar di udara, bahkan udara pun dihanguskan oleh kekuatan guntur. Desir. Dengan lambaian tangan Luming, tombak guntur berubah menjadi kilatan petir dan terbang menuju langit. Dalam sekejap mata, itu terbang keluar dari lubang yang dalam, terbang di atas awan, dan meledak. Gemuruh. Di langit, guntur dan kilat tertutup rapat, di seluruh langit. Pencapaian konsepsi artistik petir level 1, sangat kuat, terlalu kuat. Mata Luming berkilat. Bab 477 Sun Legion. Konsepsi artistik tingkat pertama Xiaeng, yaitu konsepsi artistik yang dikuasai oleh Raja Xiaeng, tentu sangat dahsyat. Namun, Luming telah menguasainya sekarang. Seberapa kuat kekuatan tempur saya saat ini? Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat kedua Martial King. Pikir Luming. Di alam Raja bela diri, jarak antara setiap level sangat besar, dan terlalu sulit untuk melompati level tersebut. Selain itu, mereka yang dapat menembus ranah Martial King, secara umum, setidaknya adalah talenta dari pertempuran ketiga. Artinya, jika Anda mengeluarkan Wuang secara acak, dia adalah bakat dalam 3 pertempuran ketika dia berada di Wuzong. Bakat dari pertempuran keempat, atau bahkan pertempuran kelima dalam periode Wuzong, tidak dapat melompat untuk bertarung setelah mereka menerobos ke Ratu. Paling di atas kelas yang sama. Setelah menerobos ke Ratu, mereka yang bisa melompat untuk bertarung pastilah monster langka di dunia. Luming saat ini berada di tahap awal tingkat pertama Raja Seni Bela Diri dengan seni sejati melawan naga dan perpaduan dari 3 konsepsi artistik, ditambah 3 keterampilan Dewa Naga, dia benar-benar percaya diri dalam mengalahkan dan bahkan memenggal kepala para prajurit yang berada di puncak tingkat kedua Raja Seni Bela Diri. Ditambah dengan kesuksesan kecil tingkat pertama dalam konsep artistik guntur, kekuatan tempur Luming akan menjadi lebih menakutkan. Wuang Sancong. Aku seharusnya bisa bertarung? Luming berbisik. Lagi pula, ranah Raja Bela Diri terlalu asing bagi Luming, dia belum pernah bertarung sebelumnya, dan sulit bagi Luming untuk menilai.
Jika aku memadatkan semua konsep artistik angin dan api menjadi rune konsepsi artistik, maka kekuatan tempurku akan benar-benar kuat. Luming menantikannya. Namun, jika ingin memadatkan konsepsi artistik angin dan api menjadi rune konsepsi artistik, tidak bisa dilakukan dalam semalam, perlu dilakukan langkah demi langkah. Desir. Saat berikutnya, Luming muncul di depan pria botak itu. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan pria botak itu, dan pada saat yang sama kekuatan melahap yang kuat meletus, melahap esensi darah pria botak itu. Kiu Changkong, Sue Chao, tunggu aku. Kali ini, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Raungan rendah terdengar, dan tubuh Luming melonjak ke langit, berubah menjadi kilatan petir, dengan marah menghadap pegunungan Kaisar Yun. Kekaisaran matahari bergegas. Saat dia dalam perjalanan, dia memurnikan esensi darah dari pria botak itu. Dia tidak menyerap energi esensi darah dan mengubahnya menjadi esensi sejati, tetapi menggunakan semua kekuatan esensi darah untuk memperbaiki darah itu sendiri. Esensi darah yang terkandung dalam esensi darah seorang seniman bela diri puncak di tingkat pertama Rajau benar-benar kaya. 9 garis keturunan naga sangat halus, darah berkilau di sekujur tubuhnya, 5 cakra perak, cahaya perak terus berkedip, sangat terang. Bersenandung. Setelah beberapa saat, cakra lain keluar dari Jiulong Bloodline. Cakra perak ke-6. Garis keturunan tingkat ke-6 tingkat raja. Cakra ke-6 dari darah Jiulong pada awalnya masih berwarna perak muda, kemudian warnanya semakin dalam, dan akhirnya, seperti 5 cakra lainnya, berubah menjadi perak gelap sebelum berhenti. Saat ini, esensi darah pria botak itu habis. Esensi darah dari seorang pria botak mengangkat garis keturunan Luming secara keseluruhan. Jika ada beberapa lagi, bukankah garis keturunanku dapat dipromosikan ke tingkat raja ke-7 atau ke-8? Luming berpikir dengan penuh semangat, lalu menggelengkan kepalanya. Garis keturunan, semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Terutama dari tingkat ke-6 hingga ke-7 dari tingkat raja, itu adalah rintangan. Ada cukup banyak orang dengan garis keturunan raja tingkat ke-6, tetapi sangat sedikit orang dengan garis keturunan raja tingkat ke-7. Cepat, cepat! Luming bergegas dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak keluar dari 9 naga melangkah ke langit, karena itu menghabiskan terlalu banyak energi nyata, yang tidak kondusif untuk bepergian dalam waktu lama. Meski begitu, kecepatan Luming sangat cepat. Gunung dan sungai tak berujung lewat di bawah Luming, dan Luming terbang melintasi langit seperti sambaran petir. Beberapa ahli wuzong sedang terbang di langit ketika mereka tiba-tiba merasakan kilatan petir melintas di atas kepala mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan-ledakan sonik, dan setelah itu, angin kencang bertiup ke arah wajah, hampir menghempaskan beberapa wuzong. Ini sangat kuat, benda apa itu? Hanya dengan terbang, itu menyebabkan kekuatan yang begitu menakutkan. Wuzong yang lebih muda mengubah wajahnya secara drastis. Raja, itu pasti raja yang sedang dalam perjalanan, dan itu bukan hanya raja biasa, itu terlalu kuat. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berkata dengan suara yang dalam. Beberapa orang tersentak, dan melihat ke arah Luming terbang dengan kagum. Ribuan mil tanah lewat di bawah tubuh Luming, dan dia bergegas menuju ke Kekaisaran Laisan. Namun, tempat ini terlalu jauh dari kerajaan Laisan, bahkan dengan kecepatan Luming saat ini, akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Di aula pertemuan Kekaisaran Laisan dan Sekte Pedang Suanyuan, pejabat tingkat tinggi dari Sekte Pedang Suanyuan, pejabat tingkat tinggi dari Lembah Langit Merah, dan Huachi dan yang lainnya semua duduk di sana, tetapi suasananya sangat bermartabat. Karena, hanya beberapa hari yang lalu, Sekte Pedang Shifang tiba-tiba mengirim pasukan besar untuk melancarkan serangan sengit ke Sekte Pedang Suanyuan dan wilayah Cisiagu. Tiba-tiba, pasukan koalisi dari Sekte Pedang Suanyuan, Huachi, dan Cisiagu mundur dengan mantap, tidak dapat menahan diri. Pusat kekuatan dari beberapa kekuatan besar juga menderita banyak korban. Sebagai upaya terakhir, beberapa kekuatan besar hanya bisa terus menyusutkan pasukannya dan mundur. Dalam beberapa hari terakhir,
pasukan Sekte Pedang Shifang hampir mencapai Sekte Pedang Xuanyuan. Sekarang, Lembah Langit Merah benar-benar meninggalkan gerbang gunung, dan semua anggota datang ke Sekte Pedang Xuanyuan untuk melawan serangan Sekte Pedang Shifang bersama-sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan Sekte Pedang Shifang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Master Lembah Cisia Olingpotian membanting meja dengan keras dan meraung marah. Yang paling penting adalah bahwa ada legiun tambahan di pasukan Sekte Pedang Shifang, dengan total 100.000 orang. Ini sangat kuat sehingga bahkan legiun serigala skala darah merah tidak dapat menahannya. Mata Huachi sangat bermartabat. Road. Dikatakan bahwa legiun itu mengenakan pakaian perang bersulam matahari, dan sekarang dipastikan bahwa pihak lain adalah legiun matahari dari Istana Matahari Kekaisaran Zhao Darah. Kata Lin Sui sambil menghela nafas. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian menjadi lebih bermartabat. Ini benar-benar Sun Legion dari Great Sun Mansion, tapi bagaimana mungkin Great Sun Mansion mengirim pasukan untuk membantu Sekte Pedang Shifang? Teriak Ling Potian. Orang yang dapat mengirim pasukan dari Great Sun Mansion untuk membantu Sekte Pedang Shifang mungkin adalah Qiu Changkong. Jika dia maju sebagai penjaga ilahi kaisar, Great Sun Mansion harus menunjukkan wajahnya. Lin Sui mengerutkan kening lebih erat. Qiu Changkong, beraninya dia. Bukankah dia takut pada Luming? Pada titik ini, Ling Potian berhenti, dan firasat buruk muncul di matanya. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Qiu Changkong berani melakukan sesuatu, apakah sesuatu terjadi pada Luming? Tidak mungkin, saudara Lu adalah seorang jenius, bagaimana bisa sesuatu terjadi dengan begitu mudah? Huachi menggelengkan kepalanya, sulit dipercaya. Namun suasananya tetap bermartabat, meski mereka tidak mau mempercayainya, faktanya pasukan Qiu Changkong menyerang. Tidak peduli apa, kita harus bertahan. Lin Sui menggertakkan giginya. Pada saat ini, sesosok berlari dengan panik dan berteriak, ini tidak baik, Tuan. Qiu Yang, Tuan dari Sekte Pedang Shifang, memimpin pasukan elit, dan mereka telah membunuh di luar gerbang gunung. Apa? Cepat sekali? Semua orang di aula terkejut. Panggil semua orang, ikuti aku untuk bertahan melawan musuh. Lin Sui meraung, dan kemudian, semua orang menuju ke gerbang gunung. Bab 478 Sombong dan Mendominasi. Ketika mereka datang ke gerbang gunung Sekte Pedang Xuanyuan, mereka melihat bahwa di luar Sekte Pedang Xuanyuan, spanduk dan bendera dikibarkan, dan ada pasukan besar sejauh mata memandang. Tentara dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok dari mereka mengenakan baju besi perang emas di seluruh tubuh mereka, dan mereka yang berada di pinggul mereka adalah singa emas, seperti putaran matahari emas kecil. Setidaknya 100.000 pasukan. Legiun Matahari, ini adalah Legiun Matahari dari Great Sun Mansion. Di sisi Legiun Matahari, ada legiun yang mengenakan baju besi biru. Pasukan ini adalah pasukan paling elit dari Sekte Pedang Shifang, dengan sekitar 100.000 orang. Kedua legiun, dengan total 200.000 pasukan, padat, menutupi langit dan menutupi bumi, dan momentum mereka begitu kuat sehingga banyak murid dari Sekte Pedang Xuanyuan berkeringat dingin. Sekte Pedang Shifang menerobos dengan dua resimen elit ini, dan secara tak terduga berhasil mengungguli Sekte Pedang Xuanyuan. Desir. Ketika Lin Sui dan yang lainnya keluar, sesosok tubuh bergegas keluar dari pasukan Sekte Pedang Shifang, berdiri di kehampaan dengan aura yang menakjubkan. Itu adalah Qiu Yang, kepala Sekte Pedang Shifang. Lin Sui, sekarang, kamu berada di ujung jalan. Cepat menyerah, mungkin hidupmu akan diselamatkan. Qiu yang berdiri dengan tangan di belakang, penuh semangat, dan menatap Lin Sui dengan jijik. Desir. Lin Sui melangkah keluar dan juga ditangguhkan dalam kehampaan, berdiri di hadapan Qiu Yang. Qiu Yang, kamu baru saja meminjam kekuatan eksternal, tidak ada yang istimewa, kata Lin Sui dengan dingin. Haha, Lin Sui, kamu benar-benar naif. Kamu adalah pemenang dan pecundang. Kamu masih belum memahami kebenaran ini. Kamu sangat bodoh. Tidak heran kamu akan gagal. Qiu yang tertawa penuh kemenangan.
Lin Shui tidak memandangnya, tetapi memandang San Legiun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, semua orang di Great Sun Mansion. Saya, Sekte Pedang Xuanyuan, tidak pernah menyinggung Great Sun Mansion. Mengapa Anda mengirim pasukan besar untuk mengepung kami? Haha, bukankah kamu menyinggung Great Sun Mansion kami? Ini konyol. Tiga sosok terbang keluar dari San Legiun, masing-masing mengenakan baju besi emas, dan mereka sangat kuat. Ketiganya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja setengah langkah. Yang di tengah adalah pria besar setinggi lebih dari 2 meter, sangat kekar, dan pria besar inilah yang baru saja berbicara. Dia memandang Lin Shui dengan dingin, dan berkata, kamu Sekte Pedang Xuanyuan telah lama memiliki keluhan lama dengan rumah daerahku, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Keluhan lama yang dia sebutkan mengacu pada masalah antara Lu Ming dan Yang Liuji. Lin Shui secara alami, dia tidak tahu, dan dia tampak tertegun. Pria kekar itu mencibir, dan melanjutkan, selain itu, bahkan jika tidak ada keluhan lama, kamu harus dihancurkan. Siapa yang menyuruhmu menyinggung para jenius di Dityan Divinegard? Pada saat ini, Ling Potian terbang ke langit, berdiri di samping Lin Shui, dan berteriak keras. Haha, ini aku. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari pasukan Sekte Pedang Shifang, dan itu adalah Qiu Changkong. Mata Qiu Changkong dingin, dan dia tertawa keras, Lin Shui, Ling Potian, dan Kekaisaran Liang harus bersatu. Kamu begitu keras kepala sehingga kamu membawa kehancuranmu sendiri, memobilisasi pasukan kekaisaran lainnya dan memprovokasi perang besar. Anda melanggar peraturan Istana Kaisar Tianshan, jika Anda diselidiki, Anda tidak akan lolos dari hukuman. Kata Lin Shui. Tahan? Haha, ini konyol, terserah kamu. Bahkan jika kamu pergi ke Istana Kaisar Tianshan untuk melaporkanku, siapa yang akan mendengarkanmu, siapa yang akan mengejarku, Kaisar Tianshan Wei yang jenius, yang ada di langit, hanya karena kamu semut di kerajaan kecil. Konyol. Qiu Changkong tertawa, percaya diri. Sialan. Lin Shui, Ling Potian, dan yang lainnya semua mengertakkan gigi dan meledak dalam amarah. Tapi dalam hatiku, aku tak berdaya. Mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan Qiu Changkong benar, dan dengan mereka sendiri, raja setengah langkah dari beberapa kerajaan kecil tidak memiliki bobot sama sekali di mata Istana Kaisar Tianshan. Bahkan jika mereka melaporkannya, tidak ada yang akan memperhatikan ke mereka. Qiu Changkong, jangan sombong. Lu Ming adalah penjaga surga timur. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan pernah melepaskannya, teriak Hua Qi di gerbang gunung Sekte Pedang Xuanyuan. Lu Ming, hehe, saya menyarankan Anda untuk tidak berharap untuk mendarat di Lu Ming. Dia mungkin sudah bertemu Hades, Qiu Changkong mencibir. Tidak mungkin? Qiu Changkong, kamu kentut, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Lu Ming? Kamu tidak mati, bagaimana Lu Ming bisa mati? Teriak Hua Qi. Hua Qi. Qiu Changkong meraung, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya, dan aura seperti gunung muncul dari tubuhnya, yang sangat menakutkan. Raja setengah langkah, kamu. Kamu telah mencapai ranah raja setengah langkah? Lin Shui berteriak tak percaya. Saat ini, aura Qiu Changkong memang aura raja setengah langkah. Tampaknya selama periode ini, basis kultivasi Qiu Changkong juga telah membuat kemajuan besar. Basis kultivasinya telah menembus ke puncak lapisan ke-9 Wuzong, dan dia telah memahami jejak konsep artistik guntur. Dia memang raja setengah langkah. Ling Potian, Hua Qi, Shang Guanming, Yan Kuan dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Sudah begitu lama, dan kultivasi Qiu Changkong benar-benar telah mencapai ranah raja setengah langkah, yang benar-benar menakutkan. Qiu Changkong mencibir, dengan penuh kemenangan, memandang Lin Shui dan yang lainnya seperti memandang rendah semut, dan akhirnya memandang Hua Qi, dan berkata dengan dingin, Hua Qi, kamu sangat berani, aku adalah Kaisar Tianshan Wei, kamu adalah seorang yang ditaklukkan pangeran, Anda berani memarahi saya. Anda mencari kematian, sekarang. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk berlutut, bersujud kepada saya di depan umum dan mengakui kesalahan Anda.
saya dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjing Anda. Bagi saya untuk berlutut dan mengakui kesalahan saya. Huachi berteriak dengan dingin, tidak memberikan wajah apapun kepada Qiu Changkong. Mencari kematian. Mata Qiu Changkong menjadi dingin, dan dia menebas dengan telapak tangannya seperti pedang. Memanggil. Pedang guntur dan kilat langsung melintasi kehampaan dan menebas ke arah Huachi. Cepat, sangat cepat, Lin Sui, Ling Potian dan yang lainnya ingin menyelamatkan mereka, tapi sudah terlambat. Pangeran ke-8, hati-hati. Di samping Huachi, sesosok tua tiba-tiba keluar, dengan aura perkasa muncul dari tubuhnya, dan cahaya pedang menebas. Tapi cahaya pedang ini, di bawah cahaya pedang Qiu Changkong, hancur seperti tahu. Engah! Darah menyembur keluar, dan sosok tua ini terbelah dua oleh cahaya pedang Qiu Changkong. Kakek! Huachi meraung keras. Yang berdiri di depan Huachi adalah paman tua terakhir dari keluarga kerajaan, orang kuat terakhir dari Wuzong Jiusong, yang meninggal begitu saja. Paman tua itu telah berdiri di sisi Huachi sepanjang waktu, jadi dia bisa mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan hidup Huachi. Ah, Qiu Changkong, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Huachi berkata dengan mata merah, menatap Qiu Changkong. Terserah kamu, makhluk seperti semut, yang ingin tinggal bersamaku selamanya, mati. Qiu Changkong berteriak dengan dingin, dan sinar cahaya pedang lainnya menebas. Bang! Kali ini, Lin Sui sudah siap, auranya melonjak, dan cahaya pedang menebas, menuju cahaya pedang Qiu Changkong. Ledakan! Terdengar raungan yang mengejutkan, dan kemudian, sesosok tubuh mundur dengan liar. Itu adalah Lin Sui. Pada saat ini, dia gemetaran. Semua orang melihat ada luka yang dalam di dada Lin Sui, dengan darah mengalir. Sisi. Suara terengah-engah terdengar. Semua orang menatap Qiu Changkong dengan kaget. Bab 479 lebih baik mati daripada menyerah. Lin Sui, Kepala Agung Sekte Pedang Suanyuan, Raja Setengah Langkah, terluka oleh serangan Qiu Changkong. Terlebih lagi, Qiu Changkong sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Kekuatan tempur Qiu Changkong terlalu menakutkan. Di sisi Sekte Pedang Suanyuan, semua orang terkejut. HMPH, jangan berpikir bahwa kamu dapat memblokirku karena kamu adalah Raja Setengah Langkah. Biarkan aku memberitahumu, untuk Raja Setengah Langkah yang sama, kamu seperti semut di depanku. Qiu Changkong menatap ke bawah Lin Sui. Kesombongannya sangat tinggi. Wajah Lin Sui sangat jelek, dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Ling Potian mengikuti Lin Sui, dan keduanya mundur ke gerbang gunung bersama. Aktifkan susunan penjaga! Teriak Lin Sui. Bersenandung! Bersenandung! Mengikuti suara Lin Sui, 5 puncak Sekte Pedang Suanyuan, Puncak Qilin, Puncak Qinglong, Puncak Zukue, Puncak Xuanwu, dan Puncak Harimau Putih, bergetar sedikit, dan kemudian masing-masing memancarkan sinar yang sangat terang seperti gunung. 5 sinar cahaya menyatu untuk membentuk rangkaian tirai cahaya yang sangat besar, menyelimuti seluruh Sekte Pedang Suanyuan. Dalam formasi besar, pedang kita terbatas berkeliaran, menjaga Sekte Pedang Suanyuan. Formasi besar ini pernah dihancurkan oleh keluarga Duanmu dari dalam selama pertempuran Sekte Pedang Suanyuan, sekarang telah sepenuhnya dipulihkan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. HMPH, kamu ingin memblokirku, bermimpi. Qiu Changkong mendengus dingin, darah keluar, dan pada saat yang sama, pedang perang yang berkelebat muncul di tangannya. Cop! Teriak Qiu Changkong, dan pedang perang itu dengan keras menebas, energi pedang guntur yang sangat terang, menebas ke arah formasi pelindung Sekte Pedang Suanyuan. Bersenandung. Susunan penjaga Sekte Pedang Suanyuan bergetar sedikit, dan cahaya berkedip, membentuk cahaya pedang sebesar gunung, dan terbang keluar, meledak bersama dengan energi pedang Qiu Changkong. Dengan raungan besar, kedua pedang bersinar menghilang tanpa jejak. Ketika pedang Suanyuan muncul, semua orang menghela nafas lega dan merasa lega, dengan barisan penjaga. Sepertinya lawan ingin menerobos untuk sementara waktu, dan itu tidak akan semudah itu. Sial!
Qiu Changkong meraung, ingin terus menyerang. Adik laki-laki, biarkan aku datang. Pada saat ini, suara samar terdengar, dan kemudian, Sue Chao meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah keluar dari udara selangkah demi selangkah, dan muncul di depan Qiu Changkong. Saudaraku, akan sangat menyenangkan jika kamu mengambil tindakan. Qiu Changkong menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Sue Chao mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Sekte Pedang Suanyuan, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan berkata, formasi kecil, mainan anak-anak, siapa yang bisa menghentikan mereka? Setelah mengatakan itu, Sue Chao mengambil langkah lain keluar, muncul di langit di atas Sekte Pedang Suanyuan, menghadap ke seluruh Sekte Pedang Suanyuan. Siapa orang ini? Ada sedikit kekhawatiran di mata Lin Sui dan yang lainnya. Ledakan. Pada saat ini, aura Sue Chao benar-benar meledak tanpa menahan dirinya sedikit pun. Aura perkasa dan menakutkan meresap ke seluruh Sekte Pedang Suanyuan. Lin Sui menunggu beberapa raja setengah langkah. Begitu mereka merasakan nafas ini, kulit mereka berubah dengan liar, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat pucat. Raja, ini nafas raja, ini raja. Lin Sui meraung ngeri, matanya penuh keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar pengawal ilahi surgawi bahkan mengirim raja. Ling Potian juga meraung. Apa? Apakah ini seorang raja? Ya Tuhan, raja yang begitu muda? Sudah berakhir, kita sudah berakhir. Di Sekte Pedang Suanyuan, ada keributan yang mengguncang surga. Mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya menatap Sue Chao di udara. Melihat ekspresi anggota Sekte Pedang Suanyuan, Sue Chao hanya merasa nyaman di seluruh tubuh, dan hatinya sangat segar. Dia sangat menyukai penampilan yang menakjubkan ini. Arai kecil, hancurkan untukku. Sue Chao berteriak dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas di dunia berkumpul menuju Sue Chao. Pedang raksasa petir sepanjang 1000 meter terbentuk dari udara tipis, dan segera menebas ke arah Sekte Pedang Suanyuan. Pindahkan formasi besar, kerahkan formasi besar, tahan dengan seluruh kekuatanmu. Lin Sui meraung. Bersenandung. Susunan penjaga bergetar hebat, dan sinar cahaya tak terbatas menyatu untuk membentuk pedang raksasa yang mengguncang langit, dan meledak ke arah pedang guntur raksasa yang ditebas Sue Chao. Ledakan. Ada ledakan keras, tapi kali ini, pedang besar yang diringkas oleh formasi penjaga Sekte Pedang Suanyuan runtuh seketika. Dan pedang guntur raksasa terus menebas dengan keras formasi penjaga sekte dari Sekte Pedang Suanyuan. Ledakan. Dengan raungan yang menghancurkan bumi, formasi pelindung Sekte Suanyuan Sword Sekte segera runtuh. Menabrak. Menabrak. 5 kemenangan berturut-turut meledak, muncul di 5 puncak besar termasuk puncak Qilin, dipenuhi asap dan debu, dan meratap lagi dan lagi. Ini adalah dasar dari ledakan formasi pelindung, dan mereka yang mengendalikan formasi akan mati atau terluka. Ketika pedang Suanyuan dikirim, banyak orang tercengang dan menatap Sue Chao dengan ngeri. Ya Tuhan, formasi pelindung rusak, dan dikalahkan dengan satu gerakan. Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan seorang raja? Teriak banyak orang dengan ngeri. Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi dan yang lainnya memandang Sue Chao dengan ngeri di mata mereka. Terlalu kuat, mereka semut di depan kekuatan semacam ini. Tidak hanya mereka, bahkan Qi Wuyang, orang kuat dari Legiun Matahari, menatap Sue Chao dengan kagum di matanya. Raja telah melampaui ruang lingkup orang biasa. Hahaha, formasi yang rusak. Bahkan kakak seniorku tidak bisa menahan satu gerakan pun. Qiu Changkong tertawa. Dengarkan semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Teriak Lin Sui. Pada titik ini, apa yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu pertempuran. HMPH, kalian masih ingin melawanku, tapi aku tidak cukup untuk membunuhmu. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan, selama kamu menyerah, aku akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana? Siapa yang mau menyerah? Sue Chao mencibir dan memindai seluruh Sekte Pedang Suanyuan.
Mata beberapa orang tiba-tiba berkedip, jelas tergoda. Dengar, orang-orang dari sekte pedang Suanyuan, kami lebih baik menghancurkan batu giok daripada dihancurkan. Jika kami menyerah, kami akan terkenal selama ribuan tahun. Aku lebih baik mati daripada menyerah, teriak Lin Sui. Aku, orang-orang di lembah Xiao, lebih baik mati daripada menyerah. Ling Potian juga berteriak. Orang-orang dari keluarga kerajaanku tidak akan pernah menyerah. Hua Qi juga berteriak. Haha, bagus, bagus, karena ini masalahnya, aku akan memberimu waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Jika kamu ingin menyerah, kamu bisa datang kepadaku. Jika waktunya sudah habis, jika kamu tidak menyerah, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan meletus dari Sui Chao, menutupi penonton, dan banyak orang bergidik. Kelilingi seluruh sekte pedang Suanyuan dan jangan biarkan siapapun pergi. Sui Chao memerintahkan Qi Wuyang. Ya. Ya. Qi Wuyang mengangguk dengan cepat. Setelah itu, Sui Chao berbalik dan datang ke sisi Qiu Changkong. Jika Luming belum mati, dia pasti akan datang jika dia mengetahui beritanya. Kami akan memberi Luming beberapa hari untuk mengirimnya mati. Sui Chao berbisik kepada Qiu Changkong. Kakak senior bijaksana, dengan pengaturan guru, jika Luming datang ke sini sebelum dia mati, itu akan menjadi jalan buntu, haha. Saya sangat berharap dia bisa datang ke sini sebelum dia mati, dan kemudian memenggal kepala kerabat dan teman-temannya di depannya, buat dia menyesal menyinggung perasaanku. Qiu Changkong menggertakkan giginya, wajahnya penuh kedinginan dan kebencian. Bab 480, Kedatangan Luming. Mereka sekarang mengepung sekte pedang Suanyuan tanpa membunuh mereka, tujuannya adalah menunggu Luming datang. Selain itu, Sui Chao dan Qiu Changkong sangat membenci dan takut pada Luming, dan mereka merasa tidak nyaman jika mereka tidak memastikan bahwa Luming sudah mati. Gemuruh. Legiun Matahari dan sekte pedang Shifang menyebar dan mengepung sekte pedang Suanyuan. Sui Chao melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah meja batu giok dan beberapa kursi batu giok muncul. Meja dan kursi digantung di udara, dan Sui Chao duduk di kursi sesuka hati. Qiu Changkong segera mengeluarkan sebotol anggur berkualitas, menuangkannya untuk Sui Chao, dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, minum dengan Sui Chao sambil menunggu. Lin Sui dan yang lainnya memiliki wajah yang sangat jelek. Pihak lain ingin melawan perang psikologis dan memaksa beberapa orang yang berpikiran lemah untuk menyerah. Ini untuk menghina kita. Hua Qi berkata dengan suara yang dalam. Pihak lain, yang memiliki raja bela diri yang kuat, dapat dengan mudah menghancurkan mereka, tetapi sekarang mereka tidak melakukannya. Menurut pandangan mereka, ini merupakan penghinaan bagi mereka. Ah! Lin Sui menghela nafas, bahkan jika dia tahu, terus kenapa? Kekuatan tidak sebaik yang lain. Tetap pada posisimu dan tunggu dan lihat apa yang terjadi. Perintah Lin Sui. Dan dia duduk bersila di depan gerbang gunung, menatap Qiu Changkong dan yang lainnya. Setelah itu, Ling Potian, Hua Qi, dan pejabat tinggi lainnya juga duduk bersila di gerbang gunung. Ingat, jika kamu ingin bertahan hidup, menyerahlah secepat mungkin. Ketika aku berubah pikiran, itu akan terlambat. Suara dingin Sui Chao menyebar ke seluruh sekte pedang Suanyuan sambil minum. Di sekte pedang Suanyuan, banyak orang melontarkan berbagai ekspresi. Beberapa orang, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menganggap kematian sebagai rumah. Mata beberapa orang berkedip dan mengembara. Waktu berlalu dengan lambat, dan suasana di sekte pedang Suanyuan menjadi semakin menindas. Saya menyerah, saya memilih menyerah. Tiba-tiba, di kaki gunung, seseorang berlari keluar dan berteriak keras. Seorang pria parubaya dengan panik berlari keluar. Itu Diaken Pengadilan Macan Putih. Sialan, aku sudah lama bersama keluarga Duanmu, jadi aku yakin mereka semua pengkhianat. Seorang tetua berjubah emas meraung. Hahaha, oke, menyerah dan jangan membunuh, Tuan Qiu, aturlah, dia akan menjadi anggota sekte pedang Shifang mulai sekarang. Sui Chao tertawa. Ya. Qiu yang dengan cepat mengangguk setuju. Aku juga menyerah.
Aku juga menyerah. Pada saat ini, lebih banyak orang berteriak dan berlari keluar, jumlahnya lebih dari selusin. Pengkhianat, pengkhianat sialan. Seseorang meraung. Semua orang melihat bahwa orang-orang ini berasal dari Bai Huiwan. Bagus kalau orang-orang ini pergi, kata Lin Shui. Setelah itu, semua orang terdiam. Namun, di sekte pedang Xuanyuan, suasana menjadi lebih menindas. Hari pertama berlalu begitu saja, kecuali selusin orang yang menyerah dari Bai Huiwan asli, tidak ada orang lain yang menyerah. Di hari kedua, hati orang-orang menjadi semakin tidak stabil. Hati beberapa orang semakin gelisah, seperti menunggu kematian, siapa yang tahan? Meskipun Lin Shui dan yang lainnya tahu tentang itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hari ketiga. Aku menyerah. Aku ingin menyerah. Pada hari ketiga, seseorang akhirnya berteriak dan bergegas keluar dari sekte pedang Xuanyuan. Kali ini, tidak terbatas pada halaman Harimau Putih, bahkan di halaman lain, beberapa orang mulai bergegas keluar dari sekte pedang Xuanyuan. Ada murid tingkat perunggu, murid tingkat perak, dan bahkan penatua. Aduh! Lin Shui menghela nafas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Waktu berlalu, dan ini adalah hari keempat. Pada hari keempat, jumlah orang yang menyerah tiba-tiba meledak dan meningkat pesat. Saya menyerah. Mereka yang berteriak menyerah bersatu. Ada ribuan orang. Ada orang-orang dari sekte pedang Xuanyuan, serta orang-orang dari lembah Qixiao dan keluarga kerajaan. Sial, pengkhianat, pengkhianat sialan. Ling Potian sangat marah, ingin bergegas keluar dan membunuh mereka yang menyerah. Namun, jumlah penyerahan masih terus meningkat. Pada hari keempat, hampir 4.000 orang menyerah. Pada hari kelima, lebih sedikit orang yang menyerah, tetapi masih ada sekitar 1.000 orang. Ketika hari keenam tiba, Sui Chao tiba-tiba memukul meja dengan keras. Sudah lebih dari 5 hari, dan Lu Ming belum datang. Dari sudut pandangku, Lu Ming sudah mati, kata Sui Chao. Saudaraku, mengapa tidak menunggu beberapa hari, kalau Lu Ming belum mati? Kata Qiu Changkong. Dia takut pada Lu Ming dari lubuk hatinya. Adik laki-laki, apa yang kamu takutkan? Lakukan dulu, kalahkan semuanya, dan jangan menunggu lebih lama lagi, kata Sui Chao. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai dengan metode kakak. Qiu Changkong mengangguk. Desir. Sui Chao bangkit dan maju selangkah. Ledakan. Pada saat ini, Lin Shui tiba-tiba berdiri, dengan aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dan berkata, siapa yang akan bertemu musuh denganku? Aku. Ling Potian meraung. Aku. Dan aku. Shang Guanming, Yan Kuan, sekte pedang Xuanyuan dan 2 raja setengah langkah lainnya dari lembah awan merah, ditambah beberapa tetua berjubah emas, merespon satu demi satu, terengah-engah, berkumpul bersama, aduk situasinya. Mengaum. Dengan geraman rendah, sesosok tinggi muncul di sebelah Lin Shui dan yang lainnya, tetapi mata emasnya merah. Haha, hanya beberapa raja setengah langkah, dan beberapa semut yang bukan raja setengah langkah, juga ingin melawanku. Mereka benar-benar di luar kendali mereka, dan mereka mencari kematian. Sui Chao mencibir. Kamu seperti anjing, dan kamu berani menyerang sekte pedang Xuanyuan. Kamu bahkan lebih percaya diri, dan kamu mencari kematian. Ketika kata-kata Sui Chao jatuh, suara dingin lainnya terdengar. Mendengar suara ini, tubuh Sui Chao dan Qiu Changkong bergetar hebat, dan berseru, Lu Ming. Lin Shui, Hua Qi dan yang lainnya juga gemetar hebat, berteriak, Lu Ming, ini Lu Ming. Semua orang mau tidak mau melihat ke arah sumber suara. Di langit yang jauh, sambaran petir melintas dan terbang ke sisi ini. Itu terlalu cepat, sangat terlalu cepat. Pada saat terakhir, setidaknya masih puluhan mil jauhnya, di saat berikutnya saat dia mendekat. Ada kilatan petir, dan sesosok tampan muncul di langit. Jika bukan Lu Ming, siapa lagi? Untungnya, kita ada di sini. Lu Ming meliriknya dan langsung merasa lega.
Selama 5 hari terakhir, dia bekerja tanpa henti dan panik di jalan, dan akhirnya tiba. Luming, kenapa kamu di sini sendirian? Lawan memiliki seorang raja, jadi kamu cepat pergi dan laporkan masalah ini ke eselon atas istana Kaisar Tianshan. Teriak Lin Shui dengan tergesa-gesa. Itu benar, Luming, cepatlah, mereka, sebagai penjaga Dewa Surgawi, sebenarnya menyalahgunakan kekuatan pribadi mereka dan memobilisasi pasukan Kekaisaran Saudara. Bagaimana? Huaci juga memanggil. Pihak lain memiliki raja, jadi Luming sama sekali tidak bisa menjadi lawan, lebih baik pergi dulu dan laporkan situasinya ke Kuil Ditian. Luming adalah pengawal ilahi surga timur, dan statusnya tidak sebanding dengan mereka. Selama dia melaporkan situasinya, pejabat tinggi istana Kaisar Tianshan pasti akan memperhatikan. Tidak masalah. Luming melambaikan tangannya sedikit, dan Lin Shui dan yang lainnya terdiam. Tak terlihat, Luming sudah memiliki prestise besar di hati Lin Shui. Segera, Luming memandang Qiu Changkong dan Sui Chao, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua ayam panas, aku memaafkanmu karena tidak begitu berani, anjing tua di belakangmu memerintahkanmu untuk datang ke sini." Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.